Halo suster. Halo juga, selamat siang. Apa kabar? Baik, suster gimana kabarnya? Baik. Udah seminggu UAS. Ada kendala nggak? Susah nggak? Ada nggak sus yang susah banget? Aku susah sih enggak ya, tetapi ada yang memang butuh perhatian ekstra, butuh pemikiran ekstra, butuh waktu ekstra. Tapi aku tuh senang loh, karena apa namanya di kita kuliah di Sanata Dharma ya. Itu kadang-kadang dalam ujian, dalam apa namanya latihan-latihan kita itu dibantu untuk refleksi gitu ya. Jadi ketika ujian begini nggak terlalu susah dong, karena itu menurutku sesuatu yang baik ya untuk refleksi itu. Dan aku senangnya di Sanata Dharma itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita olah lewat refleksi-refleksi gitu. Oh iya, refleksi itu tuh ya sus juga termasuk dalam kultur yang ditanamkan oleh Sanata Dharma loh. Oh iya benar, benar. Kultur Ya yang baik kan? sih menurutku itu. Ngomong-ngomong tentang kultur, pas banget ini. Siang ini kita bakal bahas tentang kultur Oh sekolah. iya, oke, Nah, oke. aku mau tanya, dulu tuh suster waktu SMA, SMP mungkin ada nggak sih pengalaman yang masih suster ingat gitu tentang kultur sekolah? Karena kan suster udah lama banget kan, udah lulus SMA, udah Bener. tidak merasakan jadi anak SMA gitu. Bener-bener banget. Aku berhenti sekolah tuh udah hampir 12 tahun. Karena terakhir aku lulusnya kan tahun 2009. Tapi kultur yang paling aku ingat, yang membuatku terkesan itu waktu di SMK. Jadi setiap pagi itu kami harus mencari guru. Guru mata pelajarannya siapa? Sebagai ketua kelas. Dulu kan kebetulan aku ketua kelas ya. Jadi semua ketua kelas atau kalau ketua kelas nggak ada wakilnya, kalau nggak ada ya wakilnya lagi gitu. Harus mencari guru ke kantor atau kemanapun guru itu berada. Jangan sampai jam pelajaran kosong atau terlambat. Terus mencari guru ke kantor, lalu membawakan bukunya, membawakan perlengkapan yang mau dipakai untuk ngajar, sambil ngobrol-ngobrol di jalan gitu menuju ke kelas. Terus nanti ya sambil konsultasi, sambil komunikasi, cerita-cerita gitu. Dan itu membuat kami akhirnya dekat sama guru itu. Terus membuat kami juga akhirnya jarang mengalami jam kosong. Terus kalau seandainya ada jam kosong, guru itu nggak masuk, kami harus cepat-cepat ngurus ke TU. Bagian TU nanti akan menghubungi guru tersebut apakah meninggalkan tugas atau tidak. Nah, kalau seandainya tidak ada tugas, itu jam kosongnya itu jam yang gurunya ini nggak masuk akan diganti dengan yang lain gitu. Itu menurutku itu kultur yang sangat baik gitu ya, karena tidak dibiarkan jam itu sia-sia gitu. Dan senang dong karena bisa ngobrol-ngobrol sama guru, bisa dekat sama guru gitu. Bener banget suster. Kalau kamu gimana? Kamu punya pengalaman juga dong pasti. Pasti punya. Apalagi waktu SMA, yang paling aku ingat waktu SMA ya, karena baru kemarin sore kan Ya, aku baru lulus kemarin. Masih fresh banget. di SMA itu. Kayak SMA aku tuh juga kultur sekolahnya erat banget ya, mulai dari setiap pagi itu ada doa bersama, ada yang mimpin di ruang radio sendiri, nanti kami mengikuti dari dalam kelas doa bersama. Terus ada juga yang kayak model yang kayak suster jemput guru gitu, misalnya nih udah 5 menit lebih kok ibu ini nggak masuk kelas, mana ya gitu kan. Nah nanti biasanya sih ketua kelas, kalau nggak ketua kelas sekretaris bakal datang ke kantor nyari guru. Sama juga biasa ada yang bawain tasnya, bawain tempat tempat pena dan tempat kotak pensil gitu, bawain bukunya, bawain laptopnya gitu. Terus habis itu kayak guru-gurunya itu juga bisa menghargai kami sebagai siswa gitu. Kayak kalau misalkan kami nggak bisa, Bu ini gimana sih, ajarin sih gitu kan. Biasanya kan beberapa guru tuh kayak, itu kan udah ada sih di situ, baca aja gitu kan. Tapi kalau di sekolahku tuh enggak, kayak guna tuh telaten, yang mana yang nggak ngerti gitu kan. Coba sini Ibu kasih tahu gitu tuh, jadi kayak buat relasi antara siswa dengan guru tuh kayak deket banget. Jadi kita mau nanya juga enak, kita mau belajar juga nyaman gitu kan, karena ya fasilitasnya lengkap, semua yang ada di sekolah tuh kayak bikin kita nyaman gitu sus. Senang banget ya.
seneng banget sih, bener-bener seneng banget karena sekolahnya itu pokoknya mantap, disiplin banget, teman-temannya, gurunya itu baik-baik sih. Iya, memang apa namanya, kalau ngomongin kultur-kultur Oh yang iya, baik, ngomongin kultur yang baik itu membuat kita jadi senang mengingat masa-masa ketika kita sekolah gitu ya. Jadi rindu. bener banget. Kayak kayak pengen balik ke SMA, tapi nggak mau balik ke mata pelajarannya karena pengen ketemu guru-gurunya. Kan kayak kangen gitu, wah di sekolah tuh ada kegiatan ini, kegiatan itu gitu kan. Cuma kan sekarang ya karena pandemi ya, jadi ya susah deh. Oh iya, ngomongin ini nih, ngomongin sharing-sharing tentang kultur sekolah. Sebenarnya apa sih pengertian dari kultur sekolah itu menurut Suster? Kalau menurutku, dari pengalamanku, lalu juga dari materi pembelajaran yang aku dapat bersama dengan Miss Arnis ketika 1 semester kemarin, menurut pemahamanku, kultur sekolah itu nilai atau suatu pola nilai atau suatu tradisi atau suatu kebiasaan baik yang terbangun di suatu sekolah gitu. Jadi itu sudah terbangun sekian lama, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi pola yang terbentuk sekian tahun sehingga itu turun temurun gitu. Jadi entah dari kakak saya maupun sampai saya, nanti sampai adik-adik saya lagi, itu terus diturun-turunkan begitu. Kalau menurut saya sih itu, jadi pola nilai atau kebiasaan atau suatu tradisi yang terbentuk dan terbangun di suatu sekolah, dan itu turun-temurun, terjadi turun-temurun begitu. Itu sih kalau menurut pemahamanku. Kalau menurut pemahamanmu apa? Kalau menurut pemahamanku dari SD, SMP, SMA gitu ya, yang sekolahnya itu beda-beda gitu, kayak sama sih. Kalau menurutku kultur sekolah itu tradisi yang diakui bersama dari satu sekolah itu, yang mencakup dari cara berpikirnya bagaimana, perilaku, Iya. sikap, nilai, yang itu tuh terus diturunin ke adik kelasnya, ke adik kelasnya, ke adik kelasnya gitu. Jadi setiap lulus dari sekolah tuh punya cerita yang sama. Sekolahku tuh kayak gini loh gitu. Misalnya setiap gurunya itu lewat itu kan nggak mungkin kita cuma diam aja, kan nggak mungkin, pasti diajari gimana cara jalan di depan guru yang baik gitu. Itu Sister. Setuju, setuju. Memang Setuju banget. penting banget ya kultur sekolah itu. Bener, Karena itu bener, yang bener. akan membentuk pribadi dari peserta didik maupun juga membentuk pribadi guru dan semua warga di sekolah itu, perilakunya, cara berpikirnya, itu memang Bener, bener. sangat berpengaruh. Dan itu tuh juga bisa loh kita terapin di kehidupan kita sehari-hari itu. Iya, Jadi orang benar, benar. itu sekolah gimana sih? Kok dari situ kok jadi, wah dia ini kok orangnya kok ramah banget Iya, ya, kok iya, santai banget ya, iya. gitu. Seneng kan ya, kita ngelihatnya seneng jadi pengen ikutan gitu ya. Iya, bener-bener, bener banget. Terus contoh-contoh kultur yang baik dan tidak baik juga ada kok di masing-masing sekolah. Biasanya kan ada kelemahan, ada kelebihan gitu ya. Itu setiap sekolah juga punya. Biasanya kalau pengalamanku di sekolah, kultur yang kurang baik itu, kalau yang baik tuh yang tadi yang sudah aku ceritakan. Kalau yang kurang baik tuh biasanya kadang kalau ada siswa atau peserta didik yang prestasinya kurang baik itu disalah-salahkan. Padahal biasanya itu juga perlu dilihat lebih dalam atau lebih luas ya, kesalahannya ada di mana gitu, apakah ada di pola pendidikannya ataukah ada di pola pengajarannya gitu. Selain itu juga kadang-kadang antar warga sekolah itu terjadi pertentangan gitu, nggak akur atau nggak klop gitu ya, jadi terjadi gesekan-gesekan yang tidak terselesaikan sehingga satu sama lain itu negative thinking gitu, saling mencurigai ada juga, atau malah antara kakak kelas, adik kelas, atau antara guru dengan siswa terjadi persaingan yang tidak sehat, dan itu akhirnya membuat kultur itu nggak baik. Kalau menurut pengalamanku sih itu. Kalau menurut pengalamanmu gimana? Tentang contoh-contoh kultur yang baik dan tidak baik ini. Kalau kultur yang tidak baik itu sama kayak punya Sister. Pokoknya itu yang paling pertama itu di akademik. Karena kebanyakan guru itu kalau misalkan ada murid yang pinter, ya udah pasti bakal dia terus yang
Yang yang dipakai. mendekati, ya yang dipakai bener, kayak nggak memberikan kesempatan Iya, sama benar. yang lain. Jadi kami juga mikir kayak, ya udahlah, udah ada dia, ngapain kita belajar gitu kan, pasti mikirnya kayak gitu, karena Iya, iya. udah ada yang diutamakan gitu lah pokoknya. Terus kayak masih ada sih beberapa guru itu yang jarang masuk ke kelas gitu, udah nggak masuk ke kelas, nggak ngasih ini juga, nggak ngasih bahan materi gitu, tapi nanti tiba-tiba ulangan gitu, itu juga ada. Terus kayak ada senioritas gitu dari kakak kelas, misalnya Oh iya. kalau misalkan istirahat gitu kan bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng ke kantin. Jadi kakak kelas tuh kayak, sana minggir, ini kan tempatku, kamu kan baru di sini gitu-gitu. Jadi kayak, ya ampun, kayak gini ya rasanya jadi adik kelas gitu kan. Jadi kayak ya kadang merasa kayak, apa sih, kayak aneh gitulah pokoknya gitu. Tapi banyak juga sih yang positif, kayak nggak sedikit juga guru-guru dan teman-teman yang bisa menghargai prestasi juga. Kalau misalkan kita ikut lomba belum menang, nggak apa, namanya lomba pasti ada yang menang, ada yang kalah, Iya, ada iya, yang benar-benar. lagi bisa ya gitu-gitu. Kayak ada yang memberikan semangat gitu. Iya. Gitu. Ternyata kita sama-sama mengalami ya. Iya, benar, sama mengalami. Dan itu tuh masih terngiang-ngiang gitu sampai sekarang. Menyenangkan, kadang juga menyedihkan, kadang itu bikin rindu, tapi kadang juga bikin jengkel gitu kalau ingat. Bener banget. Terus menurut Suster, peran kultur sekolah di sekolah itu gimana sih? Kok bisa membuat sekolah itu menjadi sekolah yang sangat diidam-idamkan gitu? Oh iya, kalau menurutku peran kultur sekolah itu memang sangat penting ya, karena yang pertama tuh, kultur sekolah itu bisa memperbaiki kinerja sekolah. Jadi tadinya yang kurang baik, kinerjanya menjadi lebih baik, lebih produktif gitu. Jadi itu bisa terkoordinir dengan baik. Nah, selain itu juga bisa membangun relasi antar warga sekolah gitu. Antara siswa dengan siswa, atau guru dengan siswa, atau bahkan guru dengan guru, itu juga perlu dibangun relasinya gitu, supaya relasi itu terjalin dengan baik, rukun gitu ya antar warga sekolah. Selain itu juga membuat suasana menjadi kekeluargaan, saling mendukung, saling memotivasi gitu. Itu kan juga suasana kekeluargaan. Menurutku itu sih pentingnya kultur sekolah. Mungkin kamu bisa menambahkan, kira-kira apa? Peran kultur sekolah itu juga bisa menjadi ketahanan belajar dan semangat ya pastinya. Soalnya benar-benar. Karena kultur sekolah itu tuh ya bisa benar-benar membangkitkan semangat bagi kami siswa-siswa yang kadang suka malas belajar gitu kan, kayak aduh udahlah pasti juga besok remit gitu kan. Ada yang menyemangati, kamu tuh nggak boleh gitu, siapa tahu besok nggak remit begitu. Terus habis itu kayak mendorong kita tuh untuk bisa lebih bekerja keras, tidak mengeluh, kayak terus maju gitu kan. Gitu Sus. Benar-benar, sip. Setuju. Aku mau tanya, kalau menurut Suster, aspek yang penting dalam kultur sekolah itu apa sih, Sus? Aspek yang penting dalam kultur sekolah itu ya ada beberapa ya. Nanti coba kamu tambahkan ya. Tapi yang aku ingat, itu yang pertama, standar kompetensi kelulusan. Itu penting sekali, karena standar kompetensi kelulusan itu juga menentukan bagaimana nanti kualitas secara akademik gitu ya. Kualitas secara akademik peserta didik. Selain itu yang kedua, kurikulum itu juga penting, karena kurikulum itu menjadi acuan sekolah untuk materi pembelajaran, menentukan materi pembelajaran. Selain itu juga proses belajar mengajar. Nah, ini juga penting, karena kalau proses belajar mengajarnya aja terganggu, ya bagaimana peserta didik mau mencapai prestasi yang baik, yang berkualitas gitu. Selain itu juga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan pendidiknya juga itu perlu diperhitungkan. Itu menjadi aspek yang penting dalam kultur sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan itu ya guru, lalu staf dan karyawan, itu juga penting untuk diperhatikan. Kalau seingatku itu, tapi mungkin kamu bisa menambahkan.
kultur sekolah itu membutuhkan sarana dan prasarana juga, karena Oh iya, dengan terpenuhnya fasilitas sekolah itu tuh bisa mendukung proses perkembangan dari siswa itu sendiri, iya gitu benar. kan. Misalnya, aduh aku nih senangnya nyanyi, nanti dibuat misalkan ada tuh sarana basement gitu untuk belajar bareng-bareng, gitu. Terus Hmm. ada manajemen juga, terus habis itu ada pembiayaan, terus ada penilaian, gitu. Gitu sih Sus, kalau aku. Ini ngomong-ngomong tentang aspek dalam kultur sekolah, aku jadi ingat SNP nih, Standar Nasional Pendidikan. Ini ada Betul. kaitannya ke sana ya? Kan ada sarana, prasarana, terus standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar Ada pembiayaan, itu juga ada. pembiayaan, Standar penilaian. penilaian, iya, itu juga ada. Ternyata ada kaitannya ya dengan apa namanya, meskipun kita sekarang lagi bahas kultur sekolah, ternyata ada kaitannya dengan standar nasional pendidikan. Ya, namanya kita sekarang lagi membahas tentang apa namanya, tentang sekolah. Jadi kayaknya semua yang ada dalam sekolah itu juga masuk terlibat gitu, saling terhubung gitu ya. Benar-benar masih tetap ada kaitannya tentang standar penilaian itu. Menurutmu peran kepala sekolah itu apa ya dalam menjaga atau dalam memelihara atau merawat kultur sekolah? Kira-kira pentingnya peran kepala sekolah itu apa sih? Yang jelas pasti penting banget ya, namanya kepala sekolah kan pemimpin gitu yang memberikan kayak memberikan pendampingan juga gitu kan ke guru-guru. Nah, perannya itu yang pertama itu pasti mensosialisasikan visi dan misi dulu. Nanti visi sekolah ini mau dibuat gimana ya, misinya mau kita buat gimana ya gitu. Terus habis itu ada lagi menjelaskan harapan sekolah terhadap guru dan siswa. Misalnya kepala sekolah, saya ingin menjadikan sekolah ini sekolah memiliki kultur yang baik, disiplin, tekun gitu. Nah, itu nanti kepala sekolah itu memberikan penjelasan kepada guru dan siswanya itu. Terus selalu tampak di sekolah. Ini pasti jelas penting banget ya, karena masa sih kepala sekolah mau nggak datang ke sekolah terus kan nggak mungkin gitu ya, bakal selalu menampakkan diri gitu. Iya. Terus dipercayai oleh guru dan siswa, karena kan kepala sekolah itu kan pemimpin tertinggi di sekolah itu gitu ya. Jadi menjadi acuan gitu. Terus habis itu membantu pengembangan kemampuan guru. Gitu sih. Gitu sih Sus. Kalau setahu aku tuh kayak gitu. Mungkin Suster ada tambahan gitu? Ya, apa namanya, itu tadi penting penting banget ya, itu hal-hal penting yang memang perlu diperhatikan. Tapi aku cuma mau nambah sedikit, mungkin juga sebagai pemimpin harus mampu memberdayakan guru dan siswa. Memberdayakan dalam arti memaksimalkan kemampuan, bakat, lalu juga apapun yang dimiliki oleh guru dan peserta didik dengan maksimal gitu. Selain itu juga memberikan pujian ketika guru atau ketika siswa itu meraih suatu prestasi atau meraih suatu pencapaian tertentu, ya semestinya kepala sekolah tidak segan-segan atau tidak ragu-ragu untuk memberi apresiasi atau pujian. Itu suatu penghargaan yang simple, yang sederhana, tetapi memberi kesan mendalam gitu ya untuk pribadi tertentu. Selain itu juga memberi pujian atau apresiasi, tetapi juga memberi peringatan ketika memberi teguran ketika seseorang, guru atau siswa itu bersalah. Selain itu pentingnya peran kepala sekolah itu juga harus memiliki rasa humor. Jadi jangan sedikit-sedikit marah gitu, membuat tegang situasi gitu. Kalau memang iya, tapi kalau memang mau mengingatkan sesuatu ya nggak apa-apa dengan rasa humor gitu. Itu lebih berkesan sih, biasanya lebih disegani. Selain itu juga menjadi model bagi guru dan siswa. Jadi menjadi figur, menjadi model. Kita kan sebagai anggota warga sekolah, kita pasti bercerminnya ke kepala sekolah biasanya, melihatnya ke kepala sekolah gitu. Itu tambahan dari saya. Nih, dari sekian perbincangan kita dari awal sampai sekarang ini, menurut Suster, kesimpulan yang bisa diambil tentang kultur sekolah itu apa? Nah, menurut
menurutku dari pembicaraan kita tentang kultur sekolah tadi, kesimpulanku adalah begini. Kultur sekolah itu adalah pola atau kebiasaan atau tradisi yang baik, yang sehat, yang membangun dan yang bernilai. Lalu karena itu sesuatu yang baik, sesuatu yang sehat, sesuatu yang pola dan kebiasaan atau tradisi itu tidak serta-merta bisa terbangun dengan sendirinya, tidak tiba-tiba ada atau terjadi. Itu perlu dimulai, perlu ditekuni, perlu proses, dan perlu dilakukan terus-menerus itu. Jangan sampai terputus. Untuk itu, penting bagi setiap warga sekolah, baik guru maupun siswa, saling mendukung dan saling bekerja sama dalam membangun kultur yang baik. Itu demi kepentingan bersama. Karena kultur yang baik dan sehat akan membentuk karakter yang sehat dan berkualitas, sehingga sekolah dapat terus berprestasi, tidak hanya dalam akademik, tetapi juga berprestasi atau berkualitas dalam pembangunan karakter, sosial, spiritual, dan emosional. Itu kesimpulan menurutku. Sekarang menurut kamu bagaimana? Apa kesimpulan dari semua pembicaraan kita? Kalau menurutku, itu kultur sekolah yang pasti itu sangat penting dimiliki oleh sekolah ya, Sus. Karena dengan adanya kultur sekolah yang baik, itu tuh dapat membantu sekolah menjadi yang pertama lebih berkualitas. Terus komunikasi antara seluruh warga sekolah itu menjadi lebih baik. Terus kita juga mampu membantu mengolah kepribadian siswa, misalnya jadi lebih disiplin, sopan santun, gitu. Terus membantu siswa supaya lebih bisa menghargai antara guru, teman, ataupun semua warga sekolah yang ada di situ. Gitu, Suster. Sip, mantap sekali. Aduh, ternyata ya pembicaraan kita sangat menarik, sangat ya membuat saya menjadi semakin memahami apa itu kultur sekolah. Terima kasih. Terima kasih ya Valen untuk sharing-sharingnya. Terima kasih juga Suster sharing-sharingnya. Kita tunggu podcast selanjutnya. Iya. Oke. Sampai jumpa. Dadah.